Pak Prabowo, lingkaranmu itu termul semua. Lingkaranmu itu Jokower semua. Sidang datang nggak panggilan sebagai saksi, ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada, dia datang nggak jelas jeruntungannya mau ngapain kan? Jokowi akan membawa ijazahnya kan Ya, ini adalah mekanisme baru di dalam peradilan di Indonesia. Harus kita manfaatkan supaya tidak begitu saja kemudian kita langsung masuk pokok perkara. Jumpa lagi sahabat Klakson 98, siapkan kopi dulu. Karena hari ini ada tontonan yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Ada yang kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Kemudian ada yang kena skakmat dengan jawaban telak Bung Rifai kepada pengacara Tifa. Kemudian Roy Suryo malah bangga dengan pra-peradilannya yang bahkan berjilid-jilid itu. Sampai muncul kekhawatiran praktik seperti ini bisa berdampak pada penegakan hukum di negara kita tercinta, yaitu di Indonesia ini. Wah, ini semakin panas, semakin seru. Dan langsung saja kita reaksi dan kupas satu-satu video ini dengan santai, kritis, dan tentu saja dengan penuh hiburan. Jangan lupa tonton sampai selesai karena bagian akhir justru yang paling menarik. Londo Ireng itu ya oligarki ya. Londo Ireng itu ya pejabat. Londo Ireng itu ya nggak jauh-jauh dari Anda, itu Londo Ireng. Londo Ireng yang sebenarnya itu kalau Anda sadar itu ya ring 1, ring 2, ring 3, menteri-menterimu, kabinetmu itu Londo Ireng. Atau jangan-jangan Anda sendiri juga Londo Ireng. Nah, kenapa bisa begitu? Ya nyusahkan rakyat terus. Kebijakannya nyusahkan rakyat, ya kan? Yang bikin utang siapa? Ya kan? Utangnya numpuk bertriliun-triliun yun. Ya, akhirnya nggak bisa bayar utang. Jangankan utang bunganya aja nggak bisa. Lalu korupsi merajalela, triliun yun. Nggak ditembak dor kepalanya, nggak dihukum mati, nggak diapa-apain, di penjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di penjara. Disulap jadi kamar bintang 5, hotel bintang 5, bebas tambah gemuk, duitnya masih banyak. Ya, itu Londo Ireng. Londo Ireng itu ya koruptor itu. Ya, Anda ini Londo Irengnya sebenarnya. Pak Prabowo, lingkaranmu itu termul semua. Lingkaranmu itu Jokower semua. Lingkaranmu itu bone ancur kabeh. Kan sudah saya katakan, bersihkan dirimu ya dari termul, dari pengaruh rezim terkutuk laknatullah, dari orang-orangnya rezim terkutuk Jokowi 10 tahun yang lalu. Sudah banyak yang ngomong seperti ini, bukan hanya saya. Tapi kan video-video Sugi Nur Harja kembali melontarkan pernyataan yang cukup bikin dahi berkerut ya, dari menyebut para menteri kabinet sekarang sebagai Londo Ireng sampai menyebut nama Presiden Prabowo dalam istilah yang sama. Bahkan Jokowi juga kembali disebut sebagai pemimpin yang jahat selama 10 tahun. Kalau kita lihat polanya sih, sepertinya setiap buka mikrofon orang ini yang keluar dari mulutnya bukan ajakan untuk berbuat kebaikan, tetapi ajakan untuk menghina, untuk mencaci maki orang-orang tertentu. Kalau Anda mengaku sebagai ustadz dan penceramah, ya seharusnya memberi contoh yang baik dan benar kepada masyarakat, bukan untuk memecah belah masyarakat. Ya tentu kita sepakat kritik ya boleh-boleh saja, tapi menghujat orang lain yang tentu kita tidak sepakat. Yang menarik, publik tentu masih ingat ya bahwa Sugi ini pernah tersandung kasus yang sama, yaitu pencemaran nama baik terkait isu ijazah Pak Jokowi itu sendiri dan berujung menjadi terpidana.
itu kurang lebih 6 tahun. Itu pun ya karena ya itulah dia sendiri. Jadi ketika sekarang kembali mengangkat isu-isu serupa dengan nada yang lebih keras, wajar kalau banyak yang bertanya-tanya, ini murni kritik atau masih ada sisa-sisa kekecewaan di masa lalu. Apalagi Sugi ini dikenal dekat dengan kelompok-kelompok pentolan HTI ataupun FPI ya, yang pernah dibubarkan pada masa Presiden Joko Widodo. Ya, inilah contoh orang yang masih sakit hati sampai kapanpun tidak akan pernah kembali mengajak kepada kebaikan. Oke, kita lanjut. Kenapa pakai narasi kalau diundang? Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya. Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua, bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru beliau ini datang harus ada panggilan sidang. Datang nggak panggilan sebagai saksi. Ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada, dia datang nggak jelas jeruntungannya mau ngapain kan? Jokowi akan membawa ijazahnya. Kan ijazahnya udah di Barreskrim. Apa di kepolisian? Apa yang dibawa? Ada 2 ijazahnya. Kan sudah dijelaskan Pak Jokowi ingin menunjukkan seluruh ijazahnya. Dari SMP hingga S1. Yang sudah disita ijazah SMA dan S1. Berarti yang dibawa yang mana? SD dan SMP dong. Gitu loh. Itu logis aja gitu ya. Itu kan upaya hukum. Semua juga. Nah, momen debat antara Bung Rifai dan Al-Kathiri ini benar-benar menghibur ya. Ketika Al-Kathiri mempertanyakan kenapa Jokowi tidak pernah datang ataupun hadir di persidangan dan kenapa mesti harus diundang lah. Bung Rifai tentu langsung melepaskan jawaban yang bikin suasana berubah. Katanya kalau datang ya tanpa undangan itu namanya ya penonton. Dan bahkan bisa juga jalangkung. Karena datang tak diundang, pulang tak diantar. Waduh, sekali lempar jawaban langsung kena sasaran. Karena memang dalam proses hukum ada prosedur, ada undangan, ada jadwal, dan tentu ada waktu yang jelas. Bukan seperti datang ke acara hajatan tetangga yang tinggal masuk ambil es buah. Lalu muncul lagi pertanyaan soal ijazahnya yang katanya sudah disita. Kenapa masih mau membawa ijazah lagi? Nah, ini juga lucu nih. Kalau memang diminta menunjukkan seluruh riwayat pendidikan, ya logis saja kalau yang dibawa bukan cuma 1 dokumen ijazah. Masa orang diminta menunjukkan data pendidikan lalu yang dibawa cuma 1 lembar gitu. Kalau perlu ya sekalian bawa ijazah SD dan SMP. Kan yang sudah disita ijazah SMA sama ijazah S1-nya Pak Jokowi. Sama seperti ketika diminta menunjukkan isi lemari, ya masa cuma 1 laci yang dibuka. Jadi argumen ini justru terdengar lebih sederhana ya daripada diperdebatkan. Ini berguna tidak hanya untuk saya, tidak hanya tim hukum saya, tidak hanya juga untuk Dr. Tifa, tapi untuk semua masyarakat, semua insan manusia yang mungkin kemarin belum berani melakukan pra-peradilan. Dan sekarang teman-teman bisa lihat tren pra-peradilan terjadi, ya kan gitu. Kalimantan Selatan ya itu melakukan pra-peradilan. Tren pra-peradilan juga terjadi sekarang pada siapa? Febri Diansah juga mengajukan, Ardiansah ya itu juga mengajukan pra-per. Tidak hanya untuk Mas Febri, tidak hanya untuk untuk masyarakat yang lain ya. Ini adalah mekanisme baru di dalam peradilan di Indonesia, harus kita manfaatkan supaya tidak begitu saja kemudian kita langsung masuk pokok perkara. Lagi soal perjuangan Bu Tifa kita hormati, tapi ini kalau Nah, di cuplikan tadi, Rosyuro tampak cukup bangga ya menyebut dirinya sebagai pelopor tren pra-peradilan yang dilakukan berulang kali itu. Secara hukum ya tentu itu hak setiap warga negara dan sah-sah saja digunakan. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita mau menjadikan pra-peradilan sebagai tren seperti challenge di media sosial? Karena kalau semua tersangka merasa cukup
mengulang-ulang pra-peradilan tanpa batas, nanti ruang sidang bisa lebih ramai daripada ruang tunggu stasiun saat musim mudik. Yang perlu dijaga adalah semangat awal pra-peradilan sebagai alat kontrol terhadap proses hukum, bukan sebagai strategi untuk terus mengulur waktu. Jangan sampai nanti pelaku kasus kejahatan berat seperti pengedar bahan obat-obat terlarang, korupsi, dan lain sebagainya, padahal datanya sudah kuat dan bukti-bukti sudah jelas, tetapi kemudian dengan hadirnya tren pra-peradilan ini mereka justru malah berlomba-lomba untuk mencari celah prosedural semata. Hukum itu kan dibuat untuk kemudian kita mencari keadilan, ya, bukan kompetisi siapa yang paling sering mengajukan pra-peradilan. Kalau sampai ada piala pra-peradilan terbanyak, wah, repot juga kita. Biarkan ada satu presiden yang bisa berbahaya menurut saya gitu ya. Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya. Betul. Bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Kenapa? Karena kembali lagi penahanan itu terbatas di pengadilan negeri. Kalau persidangan habis untuk menunggu pra-peradilan, sementara masa penahanan sudah berjalan. Sejak hari pertama didaftarkan, penahanan itu sudah di tangan hakim. 3 bulan gitu ya. Pra-peradilan sebulan setengah. Baru masuk pokok perkara, sebentar sidangnya 3 bulan. Akibatnya apa? Baru 1 bulan setengah berjalan, orang sudah bebas semua. Apa praktek seperti ini? Yang ini yang kembali lagi saya mengharapkan tim 9 penyusun KUHP ini betul-betul mencermati apakah benar inilah lembaga pra-peradilan yang kita harapkan dalam konteks perubahan KUHP itu. Jadi sekali lagi terlepas dari upaya yang diajukan kami menghargai, ini ada sesuatu yang bahaya. Nah kedua juga izinkan saya beda pendapat nih Bang Wirawan. Saya melihat justru substansi pra-peradilannya juga sepertinya lebih tepat di eksepsi atau di perlawanan. Karena ini persoalan kan langkah jaksa melakukan perbaikan dan tidak melakukan banding. Nah sebenarnya kan ini kalaupun bisa dipersoalkan itu lebih tepat di eksepsi atau perlawanan. Karena kalau pra-peradilan itu kan terbatas. Yaitu menguji upaya paksa, menguji tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang dibahas soal keberatan terkait dengan langkah lakukan perbaikan, termasuk juga banding, ini kan tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Jadi menurut saya kembali lagi dengan tetap menghormati, ya ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap nih. Artinya Anda melihat bahwa Hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya, karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua sudah lampau waktu diajukannya. Baik, sepertinya pra-peradilan tertipu akan sulit dikabulkan Hakim. Nah, poin yang disampaikan Bung Rifai soal bahaya pra-peradilan yang berjilid-jilid memang menarik ya untuk kita cermati. Bayangkan kalau setiap kali berkas mau masuk ke dalam pokok perkara, muncul lagi pra-peradilan baru. Waktu habis untuk membahas pintu masuknya, sementara isi rumahnya belum pernah dilihat. Akibatnya masa penahanan terus berjalan, persidangan pokok perkara ditunda, dan bisa muncul situasi di mana tersangka bebas bukan karena terbukti tidak bersalah, melainkan karena waktu hukum keburu habis. Ini bukan lagi adu argumentasi, tapi seperti lomba kejar-kejaran dengan kalender. Karena itu wajar kalau muncul pertanyaan kita kepada para penyusun revisi KUHP yang baru ini, apakah model pra-peradilan ini memang yang diinginkan ke depan? Jangan sampai niat melindungi hak warga negara justru membuka celah yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan-kejahatan berat untuk mengulur proses hukum. Kita tentu ingin hukum yang adil, tetapi juga efektif. Sebab kalau sampai perkara berhenti di ruang pra-peradilan, nanti di sidang pokok perkara bisa seperti tamu undangan yang sudah datang sejak pagi tetapi belum juga dipersilahkan masuk ke acara. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya.